إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته ودعوته إلى يوم القيامة وبعد. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur, yakni menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka taat kepadanya. Marilah kita senantiasa bahagia, ya, karena orang beriman itu layak berbahagia. Wa yawma taqumu as-sa'atu wa yublisul mujrimun. Pada hari dibangkitkan atau datangnya kiamat, nanti orang-orang kafir ini sama-sama bersedih, sama-sama merugi, merasa rugi. Kita ini bahagia, bahagia karena kita dijadikan atau kita diberi nikmat iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia karena diberikan ma'unah, kemampuan untuk sujud, rukuk, diberikan kesadaran untuk senantiasa berada di atas jalan iman dan takwa insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kisah manusia hebat, manusia yang patut dijadikan teladan, idola bagi kita. Siapa lagi kalau bukan ashabul Rasul, di antara khalifah Rasulullah SAW yang kedua adalah Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita sudah memasuki atau membahas bagian pertama dari sirah beliau atau dalam kisah hidup beliau. Jadi ketika beliau termasuk salah satu yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi Abi Jahlin ibn Hisham atau bi Ammar atau bi Umar ibn Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari dua, atau Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Dan Umar bin Khattab ketika hendak membunuh atau mencari Rasulullah SAW, datanglah seseorang dari Bani Zuhrah yang memberitahu kepada Umar bahwa saudarinya Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Saudarinya Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Maka segera Umar ini menuju rumah saudarinya atau adiknya. Di sana Umar melihat kenyataan bahwa adiknya sudah masuk Islam. Di tangannya ada lembaran mushaf Al-Quran, surah Taha. Dan Umar bertanya, apa yang di tangan kalian itu, atau apa yang kalian baca itu? Maka adiknya pun mengatakan, kakak masih najis, kakak tidak boleh memegang ini. Maka Umar memaksa sehingga sempat terjadi pemukulan, ya. Dipukul si adiknya ini dan seterusnya itu. Dan kalau memang si Umar, ya, atau kakaknya ini ingin sekali mengetahui apa isinya, maka hendaklah mandi dulu. Masyaallah, bismillah. Umar pun mandi dan beliau ingin tahu apa yang dibaca atau dipelajari oleh adiknya itu. Dan ternyata itu surah Taha, ya, surah Taha. Beliau membacanya karena Umar termasuk orang yang cerdas, orang yang paham syair, orang yang peka gitu. Beliau membaca sampai pada ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana
Wa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa taala yang tiada la ilaha illa ana, tidak ada ilah melainkan hanya aku, maka beribadahlah kalian kepadaku, beribadahlah kamu, sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkan salat untuk mengingatku. Masyaallah muslimin rahimakumullah, dan ini menjadi sebab Umar radhiyallahu anhu ingin diantar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi beliau ingin diantarkan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diantarkan Umar ini ke Bukit Safa, tempat di mana Rasulullah dan para sahabat berkumpul di Darul Arqam. Tempatnya dirahasiakan Bapak Ibu sekalian, ya. Darul Arqam tempatnya dirahasiakan, tidak mudah diakses oleh orang umum. Gitu. Di situ Umar sampai di Darul Arqam ini, para sahabat kaget, katanya datang ke Umar. Di antaranya Hamzah juga kaget. Ketika Umar hendak masuk, ya, beberapa sahabat bersiap. Kadang-kadang Umar hendak mencelakai Rasulullah. Maka di situ ada dialog. Kalau Umar mau mencelakai Rasulullah, biar kita tebas lehernya. Kalau dia mau berbaik atau masuk Islam atau mendengarkan dakwah, dipersilahkan masuk. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ternyata Umar datang untuk memeluk Islam. Ya. Di sini kita ambil pelajaran bahwa orang jika betul-betul berkaca atau mendengar hati nuraninya yang paling dalam, jujur, insya Allah akan tersentuh hidayah, akan tersinari oleh hidayah. Dan Umar ini seperti yang saya ceritakan di pertemuan sebelumnya, bahwa Umar sudah sering sekali memperhatikan, mengamati, terutama mengamati Rasulullah dan apa yang beliau sampaikan, termasuk Al-Quran. Di situ beliau, masya Allah, menemukan banyak sekali hal-hal yang membuat hatinya takjub. Termasuk yang saya ceritakan ketika Rasulullah SAW salat di dekat Ka'bah, Rasulullah membaca surah Al-Haqqah, Umar memperhatikan sembari mengomentari dalam hatinya, mengomentari ayatnya itu Alhamdulillah di situ ada kata-kata bahwa ayat Quran ini bukanlah perkataan penyair, ya. Itu innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Itu ayat ini dibaca oleh Rasulullah ketika Umar itu, masyaallah muslimin, bergumam dalam hatinya, berkata dalam hatinya, Al-Quran ini adalah karangan penyair. Al-Quran ini Muhammad ini adalah tukang sihir. Jadi itu langsung dibantah oleh Rasulullah. Membaca ayat itu langsung berurutan, jadi seperti tanya jawab, ya. Seperti tanya jawab. Umar berkata, dibantah oleh Al-Quran. Umar berkata bahwa Al-Quran adalah Rasulullah adalah seorang tukang dukung, maka wa ma huwa biqawli kahin, perkataannya Al-Quran bukan ucapan dukun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita lanjut. Sejak itu Umar radhiyallahu anhu, ya, menjadi pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun beliau ini termasuk yang terlambat di antara sahabat yang masuk Islam, tapi beliau digolongkan as-sabiqunal awwalun, ya, as-sabiqunal awwalun, bahkan termasuk al-mubashiruna bil jannah, orang yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Di antara ayat Quran yang dibaca oleh Umar rahimahullah, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Surah Hadid ayat 1. Semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Hadid ayat 1. Dibaca surah Al-Hadid itu sampai ayat ke-7. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fil ard mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, orang-orang yang beriman di antara kamu, dan menafkahkan sebagian dari hartanya yang memperoleh pahala yang besar. Ini ada perintah untuk beriman pada Allah dan Rasulnya dan berinfak atau menafkahkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dibaca, ya. Maka pada saat itulah kata Umar bin Khattab, saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Jadi semakin mantap ya. Orang-orang yang tadinya khawatir, yang tadinya Umar ini seperti apa, mereka pun yakin bahwa Umar betul-betul masuk Islam. Bergembiralah kaum muslimin dengan masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ini masih bisa tentang keislamannya. Ya. Ada kisah ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam itu, Rasulullah SAW diceritakan Rasulullah memegang bagian baju Umar dan menariknya. Wahai Ibnu Khattab, ini di antara dialog Rasulullah dengan Umar ya, masuk Islamlah kau. Jadi ini kisah yang sebelumnya juga. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah berilah dia petunjuk. Maka seketika itu Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dalam riwayat yang lain ya. Mendengar bacaan syahadat yang saya baca, kaum muslimin pun bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir masyaallah muslimin ya. Mungkin barangkali kalau ada orang masuk Islam itu ya, riwayatnya ada orang yang bersyahadat ya, di masjid atau di mana bertakbir. Allahu Akbar. Mendengar bacaan syahadat yang dibaca oleh Umar itu, kaum muslimin pun bertakbir. Yang didengar sampai di jalanan Mekah. Takbirnya kaum muslimin didengar sampai di jalanan Mekah. Pada saat itu kaum muslimin menyebarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi, artinya syiar-syiar Islam tidak begitu nampak. Kemudian sejak itu Umar setelah dia masuk Islam, kaum muslimin menemui tokoh Quraisy, yakni pamannya sendiri Abu Jahal bin Hisham. Umar menemui Abu Jahal. Dia adalah sosok Quraisy atau tokoh Quraisy yang sangat disegani, sangat dihormati. Umar datang, diketok pintunya, ditanya sama Abu Jahal, siapa? 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 Kulo, sahabat Umar bin Khattab, dan saya telah berganti agama. Masyaallah, ini luar biasa ya. Orang nggak ada yang seberani Umar ini. Umar ngetok pintunya Abu Jahal dan bilang, saya telah berganti agama, saya telah masuk Islam. Apa respon dari Abu Jahal? Jangan lakukan itu. Jangan tinggalkan agama nenek moyang. Jangan tukar agama. Setelah bilang seperti itu, pintunya ditutup lagi sama Abu Jahal. Barangkali Abu Jahal ya tidak senang dengan
pernyataan Umar tadi. Umar pun berkata kepada Abu Jahal, ini gak ada apa-apanya. Ini gak ada apa-apa. Kemudian Umar pun menemui salah seorang pembesar Quraisy yang lain. Lalu dipanggillah orang tersebut. Orang yang dipanggil kan gak disebut siapa yang namanya di sini. Umar pun menemui orang tadi. Lalu Umar pun mengatakan seperti yang dikatakan Umar kepada Abu Jahal, saya telah masuk Islam. Begitu ya, sama. Responnya gimana? Melengos, tutup pintunya. Ya. Kalau yang lain mungkin digebuki Pak ya. Kalau sahabat yang lain digebuki. Oleh Umar cuma di melengos, tutup pintu aja. Masya Allah, Umar kembali melanjutkan. Ini tidak ada apa-apa. Artinya sikap penolakan dengan melengos tutup pintu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kaum muslimin yang lain yang dipukuli. Kata beliau, kaum muslimin yang lain kalau mereka masuk Islam, tahu masuk Islam dipukuli, sedangkan saya tidak. Jadi Umar gak pernah mendapatkan apa namanya, ya perlakuan kasar. Apa kalau sekarang istilahnya Pak? Dipersekusi, ya, dipersekusi, dikriminalisasi, ya, dipersekusi. Masya Allah, ada orang yang bertanya, ini proses apa namanya masuk Islamnya dan bagaimana Umar begitu percaya diri dan kokoh ya, keimanannya luar biasa ya. Ada yang bertanya kepada Umar, wahai Umar, apakah kau menginginkan keislamanmu itu diketahui oleh orang banyak? Apakah kamu ingin agar keislamanmu diketahui oleh orang banyak? Biar viral. Apa kata Umar? Yes, ya. Yang lain sembunyi-sembunyi Pak, Umar kan? Iya. Nah ini Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil hikmah. Sampai sini dulu kita ambil hikmah. Untuk orang-orang besar yang pengaruhnya besar memang harus seperti itu, gitu. Karena pengaruhnya besar. Umar sudah melakukan itu. Beliau orang besar, berpengaruh, kuat, ya. Pokoknya luar biasa di dalam mata Quraisy atau pemuka Quraisy. Umar itu adalah salah satu yang disegani. Dan ketika beliau masuk Islam, beliau ingin agar semua orang tahu keislamannya. Dan itu jelas bahwa pengaruh dampak yang luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin, terutama dakwah Islam ketika itu yang lagi dipersekusi. Maka orang tadi pun mengatakan kalau begitu, kalau memang Anda wahai Umar ingin agar semua orang tahu Anda masuk Islam, oke, tak kasih saran. Nanti tak kala orang-orang berkumpul di dekat Hijr Ismail, dan itu tempat waktunya nongkrongnya pemuka-pemuka Quraisy Pak ya. Ketika orang-orang pada berkumpul di Hijr ya, atau Ka'bah, maka datangilah salah seorang di antara mereka, ya, di mana orang yang kamu datang itu adalah orang yang tidak bisa menyembunyikan rahasia. Saya rotok doer atau ember gitu. Di zaman sekarang itu datangilah, dekatilah mass media. Di zaman dulu nggak ada koran, nggak ada medsos. Datangilah orang yang dia suka ngomong kesana kemari, datang orang itu. Lalu katakan kepada orang itu, jadi disarankan kepada Umar, saya telah berganti agama, saya menjadi Muslim, saya menurut Islam, ya. Karena sesungguhnya kata orang ini, karena banyak orang yang tidak bisa atau menunjukkan keislamannya, artinya mereka lebih memilih merahasiakan keimanan dan keislamannya dibandingkan seperti orang yang seperti Anda. Artinya orang-orang yang lain itu tidak seberani Umar. Nah, barangkali ini saran yang tepat bagi Anda agar Anda segera viral ke
keimanan, keislamannya segera dikenal oleh orang banyak. Ya mungkin begitu Pak ya. Makanya kalau kita ini ada program-program dakwah gitu, deketi orang-orang yang tapi bukan berpuluh ember bukan ya. Artinya orang-orang yang punya pengaruh ya, yang punya mungkin mass media atau apa ya segera sebarkan. Sekarang kita sudah terbantu dengan medsos dan seterusnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saat ini pun dilaksanakan sama umat. Tatkala orang-orang pada kumpul di dekat Ka'bah atau di Hijr itu, ya, lalu dikatakan Umar bilang pada salah satu dari mereka, di antara mereka, bahwa Umar telah berganti agama, bahwa dirinya telah berganti agama. Orang yang langsung kaget, apakah benar kamu seperti itu? Apakah kamu benar-benar telah berganti agama? Apakah benar kamu telah masuk Islam? Agama yang dimusuhi Quraisy itu atau yang dibenci oleh pemuka-pemuka Quraisy? Iya. Maka seketika orang yang mendengar ini atau yang orang yang disarankan untuk diajak ngobrol ini langsung berteriak, wahai pemuka Quraisy, wahai seluruh warga Mekah. Suaranya sangat tinggi Pak ya, mungkin barangkali orang ini memang spesialis ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini suaranya Pak RT. Bukan. Jadi orang yang berteriak dengan suara yang sangat tinggi bahwa Umar bin Khattab telah masuk Islam, ya langsung tak geger. Ada muslimin rahimakumullah. Apa yang terjadi Pak? Dikatakan sama Umar, mereka orang-orang yang sedang berkumpul dekat itu datang menyerbu Umar. Dikeroyok Umar. Jadi terjadi perkelahian. Ya. Dikatakan sama Umar di kisah ini, Umar memukul mereka dan mereka juga memukul Umar. Perkelahian. Ya. Mungkin perkelahian yang tidak sepentingnya MMA ini. Orang-orang berkumpul mengepungku, kata Umar, dan salah seorang paman saya datang dan berkata. Jadi salah seorang familinya Umar berkata, ada apa orang berkumpul sedemikian banyak? Mereka pun berkata, serapa Umar telah berganti agama. Ini luar biasa ya. Umar sendirian dikeroyok karena beliau telah menyatakan masuk Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dilanjutkan kisahnya. Familinya Umar atau pamannya Umar tadi berdiri di Hijr atau di tengah-tengah kumpulan orang itu dan memberi isyarat dengan lengan bajunya atau memberi isyarat kepada orang-orang. Ya. Yang beliau katakan, ketahuilah olehmu sekalian bahwa aku telah memberikan jaminan bagi anak saudaraku, artinya aku melindungi dia. Hentikan. Jadi orang-orang yang lagi mengeroyok Umar itu diminta untuk berhenti, untuk tidak melanjutkan penganiayaan kepada Umar. Maka mereka pun berpencar, mereka pun memisahkan diri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa komentar Umar? Saya tidak ingin melihat seorang muslim pun dipukul ataupun memukul kecuali saya melihatnya. Maka saya berkata, apa yang menimpa saya ini tidak ada apa-apanya dengan dibandingkan dengan apa yang ditimpa oleh mereka. Maksudnya kaum muslimin sebelum Umar. Jadi Umar itu merasa ini mesti nggak ada apa-apa. Wis matian biasa gini, gelut-gelutan biasa. Memang kan Umar dulu tuh jago bulat Pak ya. Umar memang jago bulat. Ya. Kalau bertanding nggak pernah terkalahkan. Selain fisiknya juga besar. Maka muslimin rahimakumullah. Itu kisahnya. Maka kata Umar, sejak itulah saya dipukul atau memukul orang-orang yang mengganggu Umar. Jadi sejak itu beliau dipukul atau memukul orang yang mengganggunya hingga Allah muliakan Islam. Artinya Allah memenangkan Islam sampai terjadi Fathu Mekah ya, sampai pokoknya kaum muslimin ini
dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus Umar ini kisahnya seru ya. Wis pokoknya gelut pokoknya. Sering-sering gelut. Tapi bukan berarti saya menginspirasi dengan sering gelut, tidak ya. Tidak. Ya, tidak ya. Dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah ya, Abu Nu'aim salah satu perawinya meriwayatkan dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah, dan begitu juga Ibnu Asakir dan Ibnu Abbas. Ini ada kisahnya. Ibnu Abbas berkata kepada Umar, saya bertanya kepada Umar, mengapa kamu wahai Umar diberi gelar Al-Faruq? Ini yang pernah saya singgung. Kenapa Anda wahai Umar dijuluki Al-Faruq? Tulisannya hati-hati, saya pernah lihat tulisan Al-Faruq yang salah ya, fa-nya harus panjang, Al-Faruq. Jadi kata Faruq ya Pak ya. Faruq ini mubalaghah, isim fa'il biasa ya. Sangat. Kenapa Anda diberi gelar Al-Faruq? Maka Umar menjawab pertanyaan Ibnu Abbas ini dengan kata-kata, dengan penjelasan, Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum saya. Ya. Hamzah masuk Islam 3 hari sebelum Umar radhiyallahu anhu. Setelah itu saya datang ke Masjidil Haram. Abu Jahal saat itu segera menemui Nabi Muhammad SAW dan mencacinya, mencemooh, mengejek, membuli kalau bahasa sekarang. Hamzah diberitahu apa yang dilakukan oleh Abu Jahal tersebut. Kemudian Hamzah pun memukul kepala Abu Jahal itu dengan busur panah miliknya, ya. Pas di tengah-tengah ketika Abu Jahal ini sedang berkumpul bersama teman-temannya. Pukul. Lah, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah memukul Abu Jahal itu, dengan santainya Hamzah itu apa ya istilahnya? Dia seperti merasa tidak bersalah, tidak merasa bersalah. Maka Abu Jahal segera apa itu Pak? Melihat gelagat aneh di wajah Hamzah. Hamzah, ada apa? Kamu mukul saya? Ya, mungkin Abu Jahal itu heran ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya dikeplak gitu ya. Tiba-tiba saya dipukul. Apa yang terjadi pada Abu Amarah? Wahai Hamzah. Hamzah pun mengangkat busur anak panahnya lalu dia pukulkan kepada Abu Jahal hingga patah. Nah ini saya baru menemukan penjelasannya lebih detail ini. Kalau di Sirah Nabawi cuma dipukul saja, tapi ini sampai patah. Dan darah pun mengucur dari kepala, dari leher Abu Jahal. Dilerai, tangkaran leher dilerai oleh orang-orang yang lain, karena khawatir terjadi keributan yang besar. Karena biasanya orang-orang bertengkar bisa jadi perang. Nah ini masyaallah muslimin rahimakumullah. Umar berkata, Rasulullah saat itu sedang bersembunyi di rumah Darul Arqam ya, seperti tadi. Jadi ini kisah Umar dari versi Umar. Dan Hamzah kemudian datang menemui Rasulullah dan dia mengatakan di hadapan Nabi, saya masuk Islam. Saya keluar 3 hari setelah masuk Islam di Hamzah itu, katanya, kata Umar, tiba-tiba saya berpapasan dengan. Di sini nggak disebut siapa, cuma disebut Fulan bin Fulan al-Makhdumi, masih dari suku Makhdum. Dan saya katakan kepadanya, apakah kamu benci agama nenek moyangmu dan kamu ikuti agama Muhammad? Maka orang itu berkata, aku telah melakukan itu. Artinya yang nanya ini orang itu Pak, tanya sama Umar. Maka dikatakan aku telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Nah seterusnya ini kisahnya diulang lagi ya. Jadi seperti yang di awal tentang masuk Islamnya adik iparnya Umar ya. Adik iparnya Umar, adik saudarinya Umar, adik perempuannya Umar, Fatimah binti Khattab. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya singkat saja kisahnya karena beliau mengulang kisah yang di awal tadi. Semenjak saya masuk Islam dan saya berani menunjukkan keislaman saya dan mengajak orang-orang untuk
menunjukkan keislamannya, maka sejak itulah ya Umar dijuluki Al-Faruq. Al-Faruq, orang yang menjadi pembeda, apa istilahnya, membedakan fase sebelum Umar dengan setelah Umar masuk Islam. Yang sebelumnya sembunyi-sembunyi, sekarang menjadi terang, berani. Masa muslim rahmatullah, ini kenapa dijuluki Al-Faruq? Ternyata di kitab ini beberapa riwayat diulang, meskipun dari ada yang sama, ada yang mirip. Dalam riwayat Ibnu Majah Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, tatkala Umar bin Khattab masuk Islam, ada peristiwa yang lain, yaitu Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Nabi Muhammad," ini dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim ya, "Wahai Nabi Muhammad, para penduduk langit sangat bergembira, bersukacita dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab." Dan ini luar biasa kalau ada sahabat yang pemberitaannya atau kabarnya, kabar gembiranya yang disampaikan oleh Jibril itu berarti luar biasa. Di antaranya Umar ini, ya, Aisyah yang juga mendapat salam dari Jibril ya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah menyampaikan kepada Aisyah bahwa Aisyah telah disampaikan salam untukmu dari Jibril alaihis salam. Kemudian tatkala Umar menyatakan diri masuk Islam, orang-orang Quraisy pun berkata, ini di dalam riwayat Ibnu Abbas, Al-Bazzar Al-Hakim. Ibnu Abbas menceritakan ketika Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy pun berkata, kini kaum yang ada di antara kita telah terpecah menjadi dua. Artinya pengaruh Umar yang luar biasa itu menjadikan Quraisy itu terpecah menjadi dua. Kata orang-orang Quraisy sendiri, yang tadinya itu solid, maka ini sudah ada yang pro dan kontra ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman dalam surah Al-Anfal 64, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah bagimu Allah dan orang yang mengikutimu dari orang-orang beriman. Artinya cukuplah Allah dan orang beriman sebagai penolong atau pengikutmu ya. Dan ini menjadi sebab turunnya surat ini, ayat Al-Anfal di antaranya adalah tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Dan ini dikatakan oleh Imam Bukhari mengatakan ya, Rasulullah ya, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, kita menjadi mulia setelah Umar masuk Islam. Jadi ini jawabannya kenapa Umar dijuluki Al-Faruq. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kita menjadi mulia setelah Umar masuk Islam. Luar biasa ya. Nah, Abu Bakar saja tidak ini pengaruhnya, nggak sehebat Umar. Meskipun masing-masing punya keistimewaan, punya kelebihan ya. Kita lanjutkan. Masih dari Ibnu Mas'ud juga menceritakan Islamnya Umar, kata Ibnu Mas'ud, adalah sebuah kemenangan yang besar. Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan yang besar. Sedangkan hijrahnya Umar adalah keuntungan. Ini ketika Umar pergi ke Madinah adalah keuntungan, kata Ibnu Mas'ud. Dan kepemimpinannya adalah rahmat. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya telah melihat sendiri bagaimana kami tidak mampu melakukan salat di dekat Masjidil Haram. Dulu Ibnu Mas'ud cerita, kami nggak bisa salat di dekat Baitullah sebelum Umar masuk Islam. Namun ketika Umar masuk Islam, maka Umar pun secara lantang menyatakan perang kepada Quraisy, hingga mereka membiarkan kami melakukan salat dengan leluasa, dengan bebas. Masyaallah segala semua. Jadi sekarang muncul fenomena yang unik ya, yang kaum yang tertindas berpuluh-puluh tahun sekarang, masya Allah ya, luar
biasa. Merdeka, mengusir negara penjajah ya. Oh Pak, Taliban Pak ya. Saya hampir ke Kalimantan itu Manado gitu. Jadi kalau ada penceramah atau kolega yang menyindir Taliban itu, masya Allah, fenomenal gitu ya, fenomenal Taliban. Taliban Pak. Ya, Indonesia kan sangat akrab dengan Taliban ya. Orang ambil rumput gitu, diikat dengan Taliban. Tali rafia. Nah, harus kenal ngomong. Nah, saya nggak dulu yang memang benar ya. Taliban itu fenomenal sekali, fenomenal. Sekarang bahkan wes jadi mana-mana viral ya. Amerika sudah hengkang dari Afghanistan gara-gara Taliban. Nah, yang muslimin rahimahullah. Ya, kaum muslimin yang lemah itu berbalik disegani. Kemudian Quraisy pun juga tidak berani semena-mena kepada kaum muslimin ketika itu, termasuk ibadah mereka pun diizinkan, artinya mereka dibiarkan untuk sholat dengan bebas di sekitar Ka'bah. Ada dulu atau tidak? Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari perjalanan sahabat Rasul yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, nanti ada Utsman dan Ali. Itu pada waktu beliau ini berempat ini istilahnya dinobatkan sebagai Khulafaur Rasyidin, itu apakah ada sebuah deklarasi dari Rasulullah kepada para sahabatnya terhadap keempat sahabat ini? Kan mereka kan tidak bersamaan, datangnya saling bersinergi satu sama lain seperti itu. Nah, terus apakah ada sebuah statement atau deklarasi dari Rasulullah bahwa ini adalah Khulafaur Rasyidin? Terus apa efek dari sahabat-sahabat yang lain? Kita melihat kenapa kok Abu Bakar, kenapa kok Umar, kenapa kok Utsman, Rasulullah kok memilih itu, kenapa? Nah, ini apakah tidak terjadi sebuah dilematis di para sahabat? Terima kasih. Baik. Pertama, saya sebut atau saya istilahkan yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi semua sahabat itu kapasitasnya itu terbaik. Dan Nabi SAW mengatakan, jika kalian melihat sahabat itu, kalian seperti melihat bintang-bintang di langit. Kemanapun pandangan kalian arahkan, maka akan mendapat petunjuk. Itu. Jadi tentang kualitasnya. Pertama tentang kualitas sahabat yang memang di atas rata-rata keimanan, ketakwaan, kesalehan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada deklarasi Rasulullah SAW, apakah ada penunjukan atau apa gitu ya? Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu secara jumhur atau secara kesepakatan, ada juga secara qarinah, ada indikasi. Kalau saya bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana Abu Bakar itu bisa disepakati menjadi pengganti Rasul pasca Rasulullah SAW. Karena indikasi-indikasi tentang kepemimpinan Abu Bakar itu ditunjukkan Nabi, bagaimana Nabi dekat, bagaimana Rasulullah SAW sering menunjuk Abu Bakar menjadi imam sholat, sering bermusyawarah, bahkan banyak sekali pendapat-pendapat yang didengar oleh Nabi SAW itu dari Abu Bakar. Bahkan hampir semua sahabat itu memang Abu Bakar yang layak memimpin setelah Rasulullah. Dan itu puncaknya di Saqifah Bani Sa'idah ya, ketika antara delegasi Muhajirin dan delegasi Ansar terjadi diskusi, saya bilang diskusi aja ya. Siapa yang akan memimpin pasca Rasulullah? Maka masing-masing mengajukan calon. Muhajirin mengajukan calon dan Abu Bakar lah yang diajukan, dan Muhajirin mengatakan, kami kaum yang menemani Rasulullah SAW dan alasan-alasan yang lain yang menjadikan kami lebih layak untuk memimpin. Jadi alasan-alasannya lebih kuat yang di pihak Muhajirin. Saya simpulkan seperti itu. Jadi itu untuk Abu Bakar. Kemudian pasca wafatnya Abu Bakar wafatnya itu sakit Pak ya, sakit demam, dan Umar radhiyallahu anhu yang terpilih. Nah itu yang nunjuk itu Abu Bakar. Bahasanya di antara sahabat ini yang layak memimpin pasca Abu Bakar itu adalah Umar radhiyallahu anhu. Kalau misalnya apakah ada semacam deklarasi atau penunjukan dari Rasulullah ketika beliau masih hidup, secara ininya nggak ada. Seingat saya, sepengetahuan saya, tidak ada. Rasulullah misalnya gini, nanti kalau Abu Bakar wafat digantikan Umar ya, tidak ada seperti itu. Tetapi barangkali mirip seperti kejadiannya Abu Bakar, korinah atau indikasi-indikasi kedekatan ini Pak. Bayangkan gimana kita selain tidak sepakat. Lawan Rasulullah itu punya istri
Aisyah radhiyallahu anha, ayahnya Abu Bakar. Jadi Rasulullah itu menantunya Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga punya istri Hafsah, ya, itu putri Umar. Jadi Rasulullah ini menjadi menantu dari dua sahabatnya, sahabat yang menantu, ya, yang bisa nggak istilahnya, kayaknya begitulah, ya, menantu dan mertua lah. Dan apakah ada ucapan-ucapan? Sepertinya tidak ada ucapan secara apa ya, secara terang atau jelas ya, bahwa nanti begini. Tetapi ini ada bagian yang belum saya sampaikan, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Bagaimana Rasulullah SAW bilang begini, di antara ya mimpi-mimpinya Umar itu yang menjadi takwil, bagaimana Umar ini memang punya kedudukan yang spesial. Mungkin bisa saya bocorkan sekarang. Umar itu pernah mimpi, kan? Mimpi bainama ana naim syaribtu ya'ni al-laban. Ketika Umar ya, ini Rasulullah, bukan Umar yang mimpi. Rasulullah mimpi ketika beliau minum susu, kata ini air ya, kipas ini. Ketika minum susu, beliau melihat susu itu mengalir ke ujung ke jari-jari beliau. Lalu apa ini namanya, jari-jari beliau ini jadi ditampani atau ditandai oleh Umar. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, apa makna takwil penjelasan mimpi Anda itu? Maknanya adalah ilmu, bahwa ilmu itu engkau memiliki kapasitas keilmuan yang luar biasa. Faqalu nawaltu Umar thumma nawaltu Umar faqalu fama awaltahu qala al-ilm. Dijawab Nabi, maknanya adalah ilmu. Jadi di antara ini korinah Pak, indikasi ya, indikasi. Kalau ditanya apakah ada deklarasi, barangkali tidak secara tekstualnya tidak. Tetapi tentang hadis-hadis itu luar biasa banyak. Rasulullah mengatakan bagaimana kemuliaan 10 sahabat yang jago surga itu, Abu Bakar bil jannah, Umar bil jannah, Marwah, Utsman bil jannah, Ali bil jannah, kemudian Abdullah bin Rawah bil jannah, sebagainya. Perlu disebut satu-satu Nabi. Abdurrahman bin Auf bil jannah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bil jannah, dan seterusnya. Itu kita ya sudah kuat ya, dugaan bahwa ba'da Abu Bakar Umar. Dan memang sahabat-sahabat itu juga seperti konsensus gitu. Ketika Abu Bakar wafat, siapa yang layak? Ya Umar. Jadi seperti itu. Nanti Utsman pun juga seperti itu. Insya Allah nanti kalau Utsman pada waktunya ya, insya Allah. Tetapi secara apa namanya tekstual atau kata-kata itu tidak ada. Jadi beda seperti kejadian yang Rasulullah SAW memang sebutkan secara zahir yang jelas, yaitu tentang peristiwa perang Mu'tah. Itu kan jelas sekali. Pemimpinnya Zaid. Nanti kalau Zaid wafat, Ja'far. Kalau Ja'far wafat, Abdullah bin Rawah. Itu jelas sekali kan gitu ya. Kalau sahabat nggak ada yang bantah itu. Tetapi ini masih musikan Allah. Barangkali kalau kita bisa simpulkan, orang beriman itu mudah sekali Pak, mudah sekali menyatu hatinya dalam hal kebaikan, dalam misi untuk ya, menyampaikan kebaikan atau untuk memperbanyak ya, atau yang seperti tadi lah saya bilang, apapun yang Allah perintahkan kalau itu kebaikan, insya Allah kalau kelompoknya sama ketemu. Kalau kelompoknya sama ketemu. Jadi mungkin ini yang menjadi akhlak para sahabat itu, tidak masalah siapapun ya. Yang penting mereka kapabel, mampu, kemudian indikasi-indikasi yang kuat itu mereka bisa cerna, bisa lihat bahwa ini indikasinya lebih banyak atau upaya sudah kuat. Allah SWT, saya pahamnya seperti itu, oke? Nah, jadi kalau ditanya apakah ada ini penunjukan deklarasi dari Nabi, sepertinya tidak ada. Saya meyakini yang sepengetahuan saya itu tidak ada secara khusus. Secara khusus tidak ada.
Baik, kita tutup dengan subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.